Kota Semarang memiliki berbagai bangunan kolonial yang ikonik. Salah satu di antaranya ialah bangunan kolonial Lawang Sewu. Lawang Sewu menjadi saksi bisu keberadaan kolonialisme Belanda dan bagaimana perkembangan budaya di masa lalu. Gedung Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Pemuda, berada tepat di depan Tugu Muda dan Museum Mandala Bhakti. Berdasarkan berbagai sumber, Gedung Lawang Sewu dirancang oleh seorang arsitek asal Belanda yang bernama Ouddag dan J.V. Kleinkhamer. Gedung Lawang Sewu mulai dilakukan pembangunan melalui peletakan batu pertama, yakni pada tahun 1904, dan selesai pada tahun 1919. Namun, gedung ini sudah beroperasi sejak tahun 1907. Dari 101 bangunan bersejarah yang ditetapkan di wilayah Dadi 2 Semarang berdasarkan surat keputusan Wali Kota nomor 640/50/1992 tanggal 4 Februari tahun 1992 tentang konservasi bangunan kuno atau bersejarah di wilayah Kota Madia Dadi 2 Semarang, Lawang Sewu termasuk di dalamnya dan dikategorikan dalam bangunan yang dilindungi pemerintah serta masuk dalam kategori klasifikasi A. Secara umum, bangunan Lawang Sewu memiliki dua bangunan utama, di mana setiap bangunan memiliki dua gedung, yakni gedung A dan B, serta C dan D. Gedung A merupakan gedung yang menghadap ke Tugu Muda, serta memiliki dua menara kembar. Bangunan ini memiliki banyak kaca patri besar yang merupakan buatan J.L. Schouten dari studio di Prinsenhof di Delft, Belanda. Memiliki tangga utama di bagian tengah, serta jalur menuju lorong bawah tanah. Tepat di belakang gedung A, terdapat gedung B yang memiliki 3 lantai. Lantai 1 dan 2 pada gedung ini digunakan sebagai perkantoran, sedangkan lantai 3 atau lantai atap yang kemudian disebut dengan solder atau etik berfungsi sebagai loteng. Ornamen lain seperti bidang lengkung di atas balkon dihiasi oleh ornamen tembikar karya H.A. Gopman dan dibuat di pembakaran tembikar Jost Stove dan Labouchere. Kubah kecil di puncak kedua buah menara air dilapisi dengan tembaga, sedangkan puncak menara dihiasi hiasan perunggu rancangan berupa L-Jill, kecuali batu bata dan kayu. Semua bahan bangunan yang dipakai untuk bangunan ini, yakni di luar pondasi, diimpor langsung dari Eropa. Secara etimologis, kata Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu seribu. Penyebutan Lawang Sewu didasarkan pada banyaknya jendela serta pintu yang terdapat di bangunan ini, meskipun jumlahnya tidak menyentuh angka 1000 pintu, yakni hanya berkisar 928 pintu. Pada masa kolonialisme Belanda, gedung ini bernama Het Administratieboog van de Nederlands-Indisch Spoorweg Maatschappij, atau sebuah gedung perkantoran untuk mengurus perkereta-apian milik Nederland-Indisch Spoorweg Maatschappij, atau yang disingkat dengan NIS. Saat ini, bangunan Lawang Sewu dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI, yang dialihfungsikan menjadi museum serta galeri tentang sejarah perkereta-apian di Indonesia. Ketika memasuki masa penjajahan Jepang, bangunan Lawang Sewu berubah menjadi kantor Yuko Sokyuku atau Jawatan Transportasi Jepang. Selain menggunakan kantor transportasi, Jepang juga menggunakan ruang bawah tanah Lawang Sewu sebagai penjara dan tempat eksekusi mati. Kemudian, pada bulan Oktober tahun 1945, Belanda ingin mengambil alih kembali wilayah Semarang, sehingga menimbulkan perang dan memaksa Jepang untuk mundur. Gedung Lawang Sewu ini juga menjadi saksi bisu akan kepahlawanan pejuang kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api di dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran melawan Jepang yang berlangsung dari tanggal 14 Oktober 1945 hingga 19 Oktober 1945 ini menyebabkan puluhan korban jatuh di kalangan pemuda Semarang. Beberapa di antaranya sempat dimakamkan
di halaman gedung ini sebelum akhirnya dipindahkan ke makam pahlawan. Ruang bawah tanah juga digunakan sebagai ruang penjara, menyebabkan banyak penghuni penjara bawah tanah tewas secara mengenaskan. Setelah masa perang mempertahankan kemerdekaan, Gedung Lawang Sewu berubah menjadi kantor DKA-RI atau Dejawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun, memasuki tahun 1946, ketika Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di Semarang, DKA-RI harus berpindah ke bekas kantor De Zustermaatschappij karena Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan Belanda untuk menjadi markas Belanda. Pada tahun 1994, dilakukan penyerahan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan dilakukan restorasi Gedung Lawang Sewu yakni pada tahun 2009. Pada tahun 2011, Ibu Negara Ani Yudhoyono meresmikan Gedung Lawang Sewu yang kini menjadi destinasi wisata sejarah perkereta apian di Indonesia.